Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah Busta, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana sehat? Ardian. Alhamdulillah kabar baik. Ardian apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udah lama ya kita nggak ketemu ya, Dah ya. Iya nih udah hampir 3 bulan ya. Kapan ke Bangka lagi? Semoga sifatnya ya. Amin, Udah kangen sama amin. Bapak. Amin. Anyway, terima kasih banyak. Thank you udah mau hadir di podcastku, di Ruangku Podcast. Udah mau hadir, makasih banyak. Sama-sama. Soalnya yang aku ajakin podcastan bareng ini adalah orang-orang yang super sibuk. Gila nggak sih? Kemarin ketemu, lihat sosial media jualan ini. Ketemu lagi jualan yang beda lagi. Jualan beda lagi. Banyak banget usaha kamu dah. Gila. Suka jualan, bukan banyak usaha. Pantesan Suka sekarang jualan. makmur. Badannya Iya. berisi. Gila nggak sih? Bahagia juga, jadi agak berisi. Oke, sebelum itu, sebelum ngobrol-ngobrol, aku pengen bahas tentang Indah Musa. Indah Musa itu seperti apa sih, gitu kan? Indah Apa ya Musa. Indonesia? Siapa sih yang nggak kenal dengan Indah Musa? Sosok yang kerap dibicarakan di sosial media, termasuk aku sering komen di Instagramnya dengan coveran-coveran lagunya yang keren-keren banget. Dan aku sering bilang di Instagram, ya ikutin ajang Indonesian Idol atau ajang-ajang berbakat lainnya. Suaranya bagus banget. Aku nggak Wah, tahu makasih loh. Indah itu bisa nyanyi. Karena pada saat ketemu di Bangka itu kayak Indah nggak pernah nunjukin sama sekali bahwa Indah pintar nyanyi. Jujur, kalau aku mikir tuh Indahnya hanya sekedar pintar ngomong, gitu doang. Rupanya pintar nyanyi, gila gak sih? Dan sekarang main di YouTube juga, coveran lagunya. Iya, aku ada Gila. YouTube-nya sekarang. Kita akan kulik-kulik lagi. Dan selain itu, Indah ini juga adalah sosok yang Yang apa ya? sangat luar biasa, menjual segala produk di bidang entrepreneur. Gila gak sih? Wow, wow, wow. Makasih Dan loh, makasih. saking kerennya, Indah tahu nggak sih Indah jualan apa? Tapi nanti teman-teman, aku nggak kasih tahu dulu karena kita akan nge-games bareng Indah dulu. Karena di podcast Ruangku harus ada games dan Indah harus memilih dah nanti antara dua pilihan yang telah disediakan sama tim kreatif. Siap ya untuk milih ya? Oke? Gak butuh argumen dah, pokoknya milih mau jelek bagus. Oke, siap, Pertama, siap. milih mana dah? Dari sosok Indah, milih menjadi seorang penyanyi atau menjadi seorang entrepreneur? Entrepreneur. Kenapa emang nyanyi gak ada duitnya, gak ada cuannya? Nyanyi tuh perihal hobi sih. Oh, perihal hobi ya. Emang hobi nggak bisa ngasilin duit? Bisa, tapi nggak terlalu konsentrasi ke situ. Cuman fun-fun, buat fun-fun aja. Ya. Oke, yang kedua. Sosok Indah ini, aku nggak tahu sih Indah ini jomblo atau enggak ya. Aku pengen tanya aja sebenarnya, lebih memilih mana? Langsung menikah atau pacaran dulu? Menikah dong. Gila, emang udah ada calonnya ya, Dah? Insya Allah ada, doain aja. Ditunggu Orang ya mana? undangannya. Orang mana? Jauh banget pokoknya. Secret ya. Rencananya tahun depan ya? Amin. Tapi kan mau sekolah dulu, jadi kayaknya bukan tahun depan. Oh iya, kalau nggak hujan ya? Kalau nggak hujan juga. Sabtu Minggu? Kalau nggak Minggu jam 2. Oke, siap-siap. Lanjut, pilihan yang ketiga. Karena Indah ini adalah sosok yang senang banget jalan-jalan, apalagi ke luar negeri, gitu kan. Lebih milih negara mana nih, antara Eropa dan Amerika? Aku lebih suka Eropa. Kenapa sih Eropa? Emang Amerika nggak bagus ya, deh? Amerika bagus, tapi kalau misalkan buat traveling, Eropa tuh lebih bagus karena kita bisa dengan satu visa bisa beberapa negara gitu, jadi lebih dari 7 negara. Gitu. Tapi kalau negara yang paling Indah suka di Eropa itu negara mana? Aku rencana pengen banget ke Turki dan juga aku suka Inggris. Kenapa? Aku lebih suka kepengen banget buat traveling ke Turki dan aku juga suka negara Inggris. Kalau bicara soal Turki, Indah suka nggak sih kebab Turki gitu? Oh iya, suka banget. Karena di sini juga ada jualan kebab Istanbul gitu kan, dan aku juga sering beli. Enak sih, suka banget. Gila.
enak sih. Orang kalau di Bangka juga banyak dah yang jualan kebab cuki dan enak sih. Kenapa ya kebab cuki Iya, itu bisa enak gitu kan? Gila-gila. enak banget, gak tau kenapa. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol dah. Kenapa sih dah sampai sekarang Indah itu kayak aktif banget dalam bidang entrepreneur ya? Jadi kayak kalau gak ada apa yang lu nggak punya, gua ada gitu kan. Apa aja dijual Masa sih? gitu kan. Jelas sih. Nah, tapi yang aku pengen pengen kulik itu Indah itu sekarang lagi ngerintis yang namanya ada usaha nih. Tapi usahanya itu beda banget. Jualan ikan asin. Gila nggak sih? Orang sekarang mikirnya Iya. buat apa sih jual ikan asin? Orang sekarangnya jual perumahan misalnya deh ya. Atau jual mobil gitu kan. Indah mikirnya bisnisnya adalah ikan asin gitu kan. Kenapa ada sampai sekarang mikir bisa kepikiran untuk jualan ikan asin? Ya, jadi alasan pertama itu karena kita berangkat dari sebuah masalah dan juga kedua niat kita pengen bantu nelayan di Belitung. Nah, jadi di nelayan Belitung itu mereka tuh seharusnya penghasilannya itu melimpah dan banyak karena mereka Ya, dikaruniai limpahan ini kan limpahan hasil laut dan mereka dan kita juga di negara di satu pulau itu kan kebanyakan mata pencaharian itu sebagai nelayan karena banyak banget ininya hasil laut yang ditangkap. Nah, cuman masalahnya itu nelayan tidak sebanding gitu loh dengan hasil penghasilan yang mereka dapat. Karena mereka tidak melakukan bisnis itu secara mandiri. Mereka menggantungkan bisnisnya itu kepada tengkulak itu sebagai pihak perantara. Nah, jadi aku secara pribadi pengen banget bantu nelayan-nelayan itu agar mereka bisa mandiri dan bisnisnya sustainable. Dan juga mereka tuh seharusnya bisa mengolah bisnis mereka tanpa melakukan melalui perantara. Dan itu that's why kenapa kita membangun perusahaan rintisan namanya fishbook.id. Jadi fishbook.id itu terdiri dari 3 pemuda, salah satunya saya. Jadi kita semuanya dari Belitung ya. Nah, berniat untuk bantu nelayan-nelayan di Belitung agar mereka sejahtera dan makmur dengan bisnis yang telah mereka geluti dari dulu. Dan kami tuh pengen banget mereka memiliki kebebasan finansial tanpa bergantung kepada pihak lain. Nah, jadi kenapa itu ada fishbook.id masuk ke lingkungan nelayan untuk membantu mereka, untuk menjadi jembatan lah istilah. Karena kan kalau sebagai pemuda itu panjang banget kita, lah ya ceritanya ya. iya, panjang banget ininya. Tapi anyway aku pernah dengar katanya nelayan di Belitung itu pernah mengalami kerugian sebesar 1 miliar. Benar gak sih dah? Ya benar, itu kemarin ada artikelnya, saya lupa tahunnya tahun berapa, tapi nelayan di Belitung itu pernah mengalami kerugian 1 miliar, sekitar beberapa puluh ton gitu ikan asin yang tidak jadi kering, dikarenakan cuaca buruk. Nah, jadi ikannya itu busuk karena lembab ikannya karena hujan, karena musim hujan. Nah, inilah kenapa kita sebagai fishbook.id masuk ke nelayan untuk bantu mereka. Dari situlah masalah yang kita ambil karena kerugian tersebut. Lumayan loh, itu 1 miliar tuh bisa bantu kehidupan nelayan beberapa bulan. Maksudnya itu sayang banget lah dengan kerugian itu. Nah, kebetulan fishbook.id ini kita punya alat atau teknologi modern itu namanya mesin pengering. Jadi mengeringkan ikan dengan menggunakan mesin. Nah, kita juga terinspirasi dari masalah itu tadi, ya, cuaca buruk yang mengakibatkan ikan busuk tidak kering sempurna. Oke. Tapi sekarang karena mungkin teman-teman udah melakukan inovasi, sekarang teman-teman nelayan itu masih sudah menggunakan alat pengering itu belum sudah? Ya, sudah. Sebelumnya kita juga udah melakukan penelitian dan juga udah mengedukasi nelayan untuk bagaimana pengolahan mesin, bagaimana untuk menjalankan mesin. Bangga sih sama teman-teman Fishbook dan Indah bisa memberikan inovasi sehingga nelayan itu merasa terbantu gitu kan ya. Dan kalau boleh tahu produk yang dihasilkan oleh Fishbook itu sekarang apa aja sih dah? Selain untuk alat sekarang gitu. kita baru produksi original salted fish-nya, jadi ikan asin biasa yang rasa original. Itu dikemas ya? Dikemas nggak sih? Ya, jadi packagingnya kita pertama dimasukin ke plastik vakum, lalu divakum dengan padat biar tidak ada udara yang masuk. Setelah itu dimasukin ke kotak. Oke, jadi memang dikemasan kayak kemasan yang benar-benar bagus gitu ya, emang layak jual gitu ya. Lebih modern sih dan insya Allah higienis. Tapi kalau secara higienis itu lebih higienis nggak sih dah? Sebenarnya kita secara pribadi bertim nih ya, kita tuh nggak berani untuk mencanangkan itu 100% higienis. Ya, ya.
Karena kita kan nggak tahu ya di prosesnya gimana, proses setelah kambingnya itu akan dikirim apa enggak. Tapi yang kita jamin adalah kita alurnya kita selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kehigienisan selama produksi, yang dimana kita mengeringkannya tidak di outdoor tapi kita di dalam sebuah oven, mesin pengering, dan dipastikan penelitian juga udah ada untuk mesinnya kalau suhu mesinnya bisa membunuh bakteri, dan pokoknya lebih bersih dibandingkan ya dengan konvensional, cara konvensional. Oke. Kita juga packagingnya juga di dalam sebuah box yang dimana kita jaga kehigienisnya juga. Berarti higienisnya lebih higienis lah daripada konvensional ya? Iya. Oke dah. Kalau ngomong-ngomong nih ya, karena kan Indah ini kan usahanya gitu kan. Mungkin ikan asin ini hanya sekedar sampingan ya kan. Tapi walaupun sampingan, bener nggak sih Indah sekarang udah punya showroom mobil gitu kan? Udah punya mobil, gila nggak sih dari jual ikan asin, brother, teman-teman? Showroomnya ada, showroom motor sama mobil gitu, tapi sebenarnya nggak ada kaitan dengan bisnis ikan asin ini. Jadi memang punya keluarga aja, punya showroom. Ya bantu keluarga aja lah. Dan selain usaha ya teman, ikan asin, showroom mobil, aku pernah juga lihat dia jualan es kayak es gitu, es apa sih dah? Oh itu punya kakak, jadi kakak bisnis minuman signature drink gitu. Sebenarnya ini ini sih kayak minuman kekinian gitulah, jadi kayak minuman double coklat gitu. Biasa sih franchise. Jadi kita juga ada ngeri ya kalau keluarganya apa aja dijual ya. Entrepreneur gila. Cumannya banyak banget nih. Padahal aku basicnya pariwisata tahu. Kenapa? Padahal aku basicnya pariwisata. Padahal ngejual pariwisata nggak ada ya? Enggak, tapi aku jual-jualan lagi jual. Nggak apa-apa lah. Aku punya travel sebenarnya. Aku juga bangun travel. Tapi karena pandemi jadi aku nggak jalanin lagi. Omsetnya 1 bulan berapa dah dari usaha semuanya? Enggak, aku nggak sekaya itu. Jadi kayak hobi aja sih, pengen ada bisnis dan jualan gitu doang. Ya tapi bisnis itu termasuk hobi juga. Cuan dah, gila nggak? Ya hobinya. Ya udah buat bisa bertahan hidup lah. Ke Bangka. Bisa sih, tapi waktunya yang nggak bisa. Kadang kan orang itu bisa ada uang nggak ada waktu. Ya sih, itu sih. Kalau aku nggak ada uangnya, dah waktunya ada kapan aja. Udah kan ada uangnya nggak ada waktu. Si Ardian mah CEO ya, CEO Craftsman guys. Dia juga punya produk bisnis jajanan snack enak banget. Namanya Papato, gila. Papaya dengan cara beda, sumpah enak banget. Oke, nah selain aku pengen nanya-nanya tentang entrepreneurnya Indah, karena jujur nih Indah, aku itu sangat terpesona mendengar suara Indah ketika mengcover banyak lagu di Instagram. Oh emang semua udah didengerin ya di YouTube? Enggak semua sih, cuma aku dengerin gitu kan, karena lagunya bahasa Inggris semua dah, sedangkan aku bisanya bahasa Turki gitu dah, coba nyanyinya lagu Turki gitu kan. Aku lagi belajar bahasa Turki sih sekarang. Bisa? Iya, sedikit. Mau denger nggak? Coba. Oke, ini aku perkenalan pakai bahasa Turki ya. Merhaba benim adım Nur. Merhaba benim adım Nur. Ben 27 yaşındayım. Endonezyalıyım. Belitung küçük bir ada yaşıyorum. Artinya. Tanıştığıma memnun oldum. Perkenalkan nama saya Nur Indah. Saya dari Indonesia, saya tinggal di Pulau Belitung. Senang bertemu dengan kamu. Tanishigima memnun oldum. Tashikure ederim. Arigatou gozaimasu. Jepang ya. Kamu udah bisa deh pergi ke Turki deh. Bekalnya udah lumayan. Insyaallah, amin. Semoga disegerakan langsung. Doain ya lolos Turki. Kirain doain ya nikah segera. Amin juga. Oke dah. Benar nggak sih yang yang aku bilang Indah itu sering cover lagu di Instagram, kemudian di YouTube. Indah itu sebenarnya belajar nyanyi itu sudah lama atau belum sih? Karena aku taunya kenal Indah itu nggak bisa nyanyi gitu.
Sebenarnya Gimana nyanyi sih? itu bagian dari hobi, dan hobinya tuh dari SMP sih, udah suka banget sama nyanyi. Dan dari Pernah ikut nyanyi lomba? itu juga aku bisa belajar bahasa Inggris. Pernah ikut lomba nggak sih dah? Pernah dulu pas SMA kalau nggak salah. Menang nggak? Menang nggak? Dulu tuh menang nggak ya? Lupa sih, udah lama banget. Tapi pernah ikut kompetisi sih. Dan pas tahun 2014 juga disuruh menampilkan talent di pertukaran pelajar antar negara di Bangka itu, aku nyanyi. Indah kalau nyanyi pakai teknik nggak? Kan ada tekniknya tuh visual voice, ada high Ah, note gitu kan. aku malah nggak ngerti teknik-teknik menyanyi, tapi aku suka gitu. Seriosa bisa nggak seriosa? Saya rasa nggak nggak bisa dibilang bisa sih, tapi aku pernah coba. Tapi nggak tahu ya bagus apa. Tapi lebih suka kayak musik klasik atau musik apa sih Indah dah? Kalau Indah Aku sendiri? lebih suka pop sih, sama akustik pop. Oh, oke deh. Kalau boleh nih dah, nyanyi dong gitu Apa? kan. Lagu Ya apa ampun, ya? malu banget kalau nyanyi di sini. Lagu terserah Indah lah, yang Indah bisa. Indah kan semuanya Harus bisa dan lagunya harus bahasa Inggris banget, semua. harus banget nyanyi. Harus dah, siapa tahu banyak yang suka nanti besoknya disuruh tampil. Oh gitu ya. Dapat duit lagi Ada gitu kan. dapat duit lagi. Oh, diundang dari acara kondangan orang ya. Kita sambut, ini dia Indah Musa, Ah, the ya best ampun. Lagu apa ya? 2021. Yeay. Lagu di YouTube aja ya. Boleh. Pada tahu lagu Talking to the Moon kan dari Bruno Mars. Tahu keren. Jangan Suka. dijudge ya. Gila, bagus banget. Belum. Oke. And night when the stars light up my room, I sit by my side, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too, or I'm a fool who sits alone, talking to the moon. Udah. Yeay. Kalau aku Makasih. sih dengar suaranya si Yes. Oh yes, Mas Anang. Makasih Mas Anang. Kenapa sih nggak ikutan Indonesian Idol sudah atau ajang-ajang berpaksaan yang lainnya? Enggak. Aku nggak percaya diri buat ikut kompetisi kayak begitu. Itu udah tahap Nggak percaya. nasional tuh udah Nggak percaya. nervous parah. Nggak percaya diri. Nggak percaya. Maksudnya aku percaya dirinya di sosmed dan di depan orang temen lah gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk di juri nasional yang artisnya udah ahli-ahli banget tuh udah nggak pede. Oke deh, kalau rencana bakal cover lagu lagi nggak sih? Nyanyiin lagu nggak? Ada. Aku rencana setiap minggu pasti upload, insya Allah. Karena Boleh udah lah nanti. teman-teman pada request dan itu udah Serius. belum Teman-teman yang lagi galau, yang lagi pengen tidur, boleh lah buka Instagramnya atau YouTube-nya. Apa namanya dah? Instagram Indah Musa, YouTube juga Indah Musa. Ntar dimasukin ke link deskripsi. Boleh lah di follow. Serius temen. Itu kayak pengobat. Subscribe ya. Karena jujur lagu kamu kan kayak bukan lagu-lagu yang apa ya, emosional gitu kan, kayak lagunya adem gitu kan. Tapi nggak kira nyanyiin lagu Indonesia misalnya Versa Besari gitu dah, yang enak juga gitu. Yeah. Sorry. Halo. Kenapa nggak? Kan kebanyakan lagu India itu kan kayak bahasa Inggris. Gimana? Kan kebanyakan lagu India itu bahasa Inggris. Kenapa nggak bahasa Indonesia? Takut Versa Besari. Ada nanti. Ditunggu ya. Lagunya Krisya, ya. Wah, Krisya, almarhum Krisya. Iya, almarhum Krisya. Nanti ditungguin Gila. aja. Mungkin Oke, weekend Deda. ini bakalan cover sih. Oke, siap-siap nonton, follow, Indah Musa, dan aku siap selalu menjadi komen Subscribe. pertama. Makasih. Dah, anyway, kita udah lumayan lama ngobrol. Makasih banyak ya udah hadir ya, dah. Ya, sama-sama dia. Dan aku Makasih pengen juga. ngobrol lagi nanti di part selanjutnya, karena Ya. banyak sih pembahasan Indah yang belum aku bahas. Pertama bahas tentang Indah pernah
ke luar negeri loh, beberapa negara. Gila nggak Iya. sih? Solo traveling. Wajar sih, entrepreneur punya banyak duit gitu kan, kemana aja bisa. Gila nggak? Tapi fun fact-nya adalah sebenarnya itu murah banget travelnya. Nggak sampai 4 juta 4 negara. Murah banget. Iya. Makasih banyak, kurang lebihnya. Iya, sama-sama. Dan sampai jumpa di ruang podcast selanjutnya. Dadah, Ya, Ida. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, guys.